Amanginang ruas ni tuhata naing pukawat tama partangyang ngata di Bornginon taparade ma roha dot pikirata martangyang mahita di bagasan rohana rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 557 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo partibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro di saleleng nileleng na do na mangulahon lomo ni rohani de bata. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan, na somarmula na somarujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami, asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pangujunan tuhami, say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata di partang yang ngata sadarion, ima nagabe jamita godang di parmingguat tanaro, ima nanienet sian rut biddusada, mamukka sian ayat pitu, ro tu ayat 10 pitu, tajahama marsikat sorin. Jadi ruar manasida sian inganan pasi pai solatan na sailaon, rap dohot parumainna na dua halaki, asa mardalan sumuang tutano juda. Dungi ninasi Naomi matu parumayanna na duai, lao mahamu mulak ganup tu bagas ni inanabe, saya marasi ni roha ma jahoba mamoloson kamu, hombar tu na binayan muna, tuakana mate dohot tuau. Saya di basah-basahon jahoba matuhamu, asa jupangan hasonangan hamu, ganup dijabuni sinoduk nabe, dungi di umam manasida, laos di pangiar be suarana tumatangis. Dungi ninana sidama tu simatuanai, ikon udur hita mulak tu bangso. Alainin nasi Naomi ma, mulak mahamu, aleaka dainang, buasa naing mardalan hamu rap dohot au, sotagamon adong betubu anakku, bahen sinoduk muna dohot. Mulak mahamu aleaka dainang, ainunga matuau,
au anggo tung marsinonduk mangan muse. Tung surape hudok. Adong dope si rimon diau. Jala sabor nginon dope au marsinonduk mangan. Jala tubuan anak au. Tung tarpai mahamu manasida pai mamagodang, tung tarpujung mahamu bayanoni. Gabe sudat marsinoduk mangan, unang masongoni ale akka dainang. Ai sumapok dope na huai siak kamu. Ai ruar huhut tangan ni Jahoba marbajoi au. Jari dipanggiar nasida muse suara nabe. Manggogo tumatangis, laos diuma si orpanos. Alai marsihot ma anggo rohani surut tunasida. Dungi nina si Naomi ma, ida ma, nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana. Mulak ma dohot ho mangikuton hahami. Alai nina sirut ma mangalusi. Unang saya sosoy au tumandid konho. Lao sirang sian ho. Ia tusiho lao. Ikon tusi hutonokku. Ia tusiho maringanan. Ikon tusi au maringanan. Bangsom nama bangsoku. Debatam nama debatakku. Ia disi ho mate, ikot disi au mate. Disi do au huhut naing tartanom. Sesongoni ma dibahen Jahoba tu au. Jala songoni ditabai tu jolowonon. Holan hamateani nama tarbahen manirang au siako. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dia mahita sian buku Eden nomor 186 ayat 1 dohot 2. Jehovah doa posaki nama ngaporoha kunapatiun ondalaki mulus di bain lakaku sonang toktong rohakino binai ni Asiniroha madihamu dohot dame na sian debata matta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Lumobi tu sude ruas nama dohoti ibadah partangyangan on secara live streaming sian aka inganan manang bagasta B. Tajaha mahatani debata imana tersurat di Lukas bidusia mamukasian ayat 50 sada sahak rudi ayat 62. Alai dinalan jonok ari hababangkitna di patohom mabohina mardalan tuhuta Jerusalem. Laos disuruh maaka suruanna patujolona. Jadi lao mana sida dibongoti ma sada hutani halak Samaria paturehon parbornginanna.
gabedang di jakon nasida ibana, ala di patohom bohina, lau tu Jerusalem. Marnidai si Seanna, si Jakobus do si Johannes di dokma. Tuhan, anggo oloho, udoko kami maturun api sian gijang mangaleng sehon nasida, songon binahin ni si Elia. Alai humu sorma ibana, hona hata mana sida dibain, nin nama, dang diboto hamu hape manang tod di dia di hamu. Alai ailau paluahon, dada mangagohon tod di ni jolma anak ni jolmai, ubay naro. Jala tuhu tanah asing nama ditopot nasida. Uju ditongadalan nasida ni nasahalak mamadok ibana sai ihutonokku doho manang tu dia peho lao dongi di dok Yesus matu ibana namar liang do aka atuasu namar rasar do pidong namar tonga-tonga langit alai anggo anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna ia tu sahalak na asing di dok ihut tonau alai di dokima loa sau jolo lao mananom damang alai ni nama madok ibana pasobu ma akana mate mananom namatena alayang goho borhat ma mamaritahon harajaon ni debata sahalak na asing muse madok huihut peho Tuhan alai loas au jolo martina dikata tu akadongakku sabagas alai ninna Jesus mamadok ibana na madjama ninggala uhut mamereng tupudi tung naso tau mai tu harajaon ni debata ido sahat ni turpuki hurian itu hata nahina holongan sejak masa orde baru memasuki masa reformasi di tengah-tengah konteks berbangsa dan bernegara khususnya Indonesia masih ramai masih banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar tentang penolakan-penolakan keberadaan gereja baik di konteks perumahan di konteks kota di konteks perkotaan dan tempat-tempat lain masih ditemukan dan masih kita lihat adanya bentuk-bentuk penolakan terhadap gereja. Apa dan bagaimana sesungguhnya gereja itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita pahami hingga hari ini adalah bagian dari lanjutan gerakan yang dibangun oleh Tuhan Yesus sejak masa ia memulai gerakan itu dengan memilih dan mengangkat ke-12 muridnya. Walaupun masanya sudah ribuan tahun berlalu, namun kita mengimani bahwa keberadaan gereja hingga hari ini merupakan bagian dari gerakan lanjutan yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamuna kadongan firman Tuhan atau Jamita pertangyangan kali ini berbicara tentang dua bagian, yaitu tentang penerimaan dan penolakan terhadap gerakan Yesus, dan yang kedua berbicara tentang kesungguhan dalam mengikut Yesus. Tadi dari awal sudah saya sebutkan bahwa sejak masa Orde Baru di berbagai daerah di konteks Indonesia adanya kita lihat bentuk penolakan dan penerimaan terhadap gereja, khususnya di sekitar kita di Jawa Barat ini. Ketika di satu tempat ada dibuat rumah menjadi tempat pertemuan atau tempat peribadatan secara diam-diam dan mungkin akan menjadi ramai, langsung diberdirikan spanduk, kami menolak, kami tidak menginginkan, kami tidak menghendaki, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mau melanjutkan pelayanannya ke kota Yerusalem, dia atau mereka bersama muridnya ingin mengambil salah satu jalan
menuju kota Yerusalem, mungkin jalan ini adalah jalan yang lebih pendek atau jalan yang lebih singkat, namun mereka harus melewati yang namanya perkampungan orang Samaria. Mereka sudah merencanakannya sedemikian rupa, dan di perkampungan itu mereka akan menginap atau bermalam. Namun apa yang terjadi? Penduduk, orang-orang di sekitar perkampungan itu menolak keberadaan mereka. Karena apa? Karena mereka tahu orang yang akan datang, yang akan menginap itu bukan dari kelompok mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi, dan bahkan tujuannya memang mereka menuju Yerusalem. Orang Samaria sudah lama bermusuhan semenjak terpecahnya kerajaan Israel di perjanjian lama dan sampai ke dunia perjanjian baru di zaman Yesus. Kelompok-kelompok ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria, sepertinya memelihara roh permusuhan. Sepertinya mereka memelihara roh perbedaan itu, dan mereka tidak pernah merasa berdamai antara yang satu dengan yang lain. Saudaraku, tujuan Yesus mengapa harus berdiam dan tinggal menginap sementara di tempat perkampungan orang Samaria? Ya mungkin ini bagian dari gerakan Yesus mau membicarakan, mau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Namun mereka ditolak mentah-mentah. Saudaraku, bagaimana reaksi dan sikap daripada murid-murid Yesus? Kedua murid yang diutus itu, mereka juga hampir sama seperti orang Samaria. Di saat mereka ditolak, mereka juga langsung emosional, dan mereka melaporkan kepada Yesus tentang penolakan itu dengan emosi yang memuncak, mungkin emosi yang meninggi. Mereka bahkan berkata, bagaimana supaya kita meminta atau mengutuki supaya dari langit atau dari surga datang api untuk menghanguskan kampung tersebut. Ini Yakobus dan Yohanes sangat emosional ketika secara radikal mereka ditolak, mereka juga menanggapinya sepertinya secara radikal. Apa yang Yesus katakan setelah melihat kedua sikap murid ini? Yesus menegur Yakobus dan Yohanes. Di dalam tegurannya, Yohanes dan Yakobus disadarkan bagaimana dan apa tujuan sebenarnya mereka mengikut Yesus selama ini. Itu kita temukan dalam firman Tuhan hari ini. Maka saudara-saudara, kalau gereja mengatakan sekarang kita ada di pihak Yesus, kalau gereja mengatakan gereja sekarang sedang mengikuti gerakan lanjutan dari Tuhan Yesus. Namun bagaimana reaksi kita sesungguhnya ketika kita ditolak, tertolak, bahkan ketika kita juga diterima? Kalau gereja diterima, siapa yang dimuliakan? Kalau Yesus ditolak, kalau gereja ditolak, siapa sesungguhnya yang ditolak? Nah, kalau terjadi seperti yang di dalam firman ini, ditolak dengan keras, terus apakah gereja harus mengutukinya? Apakah seharusnya gereja itu, bagaimana gereja itu bersikap? Namun saudara-saudara, marilah kita bersikap seperti Yesus yang menginginkan sikap yang baik dari Yohanes dan Yakobus dalam firman ini. Saudaraku, khususnya kita jemaat HKBP Bintaro, kalau menyangkut soal penerimaan dan penolakan terhadap gerakan Yesus, terhadap eksistensi gereja, kalau kita setarakan antara gerakan Yesus dengan eksistensi gereja di masa kini, kita tidak usah terlalu heran dengan aksi penolakan. Dan jangan kita mengambil sikap yang salah bila terjadi gerakan-gerakan penolakan itu. Justru ketika kita mengambil sikap yang salah terhadap gerakan-gerakan penolakan yang diterima, yang dialami oleh gereja, justru disitulah bisa kita
menjadi tidak benar, menjadi atau orang yang melakukan dosa yang kedua di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan Yesus dengan cara menegur juga dengan keras kedua muridnya itu ketika memberikan laporan bahwa mereka ditolak dan ketika mereka berdua menginginkan kehancuran atau celaka atau pemusnahan bagi kota orang Samaria yang menolak itu. Pembalasan kejahatan tidak boleh dibalaskan dengan kejahatan. Penolakan tidak boleh dibalaskan dengan aksi menghujat atau menghakimi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian firman Tuhan yang kedua hari ini, malam ini, yaitu mengenai tentang kesungguhan dalam mengikut Yesus. Setelah mereka ditolak, murid dan Yesus melanjutkan gerakannya melalui jalan yang lain. Tentunya mereka tidak jadi lagi melanjutkan melalui kota Samaria. Mereka memindahkan arah perjalanannya. Tujuan mereka tetap ke Yerusalem, namun mereka melalui perkampungan atau desa yang lain. Namun di dalam perjalanan justru ada yang berbeda. Mereka tidak ditolak, malah ada yang menggebu-gebu datang dan meminta untuk mengikut Yesus, mengambil keputusan yang terburu-buru, yang cepat dari seseorang yang tidak disebutkan namanya di dalam firman itu. Di dalam ayat 57 dikatakan, "Uju di tengah dalan nasida, ninna sahalak mamadok ibana, saya ihutonok kudoho, manang tu dia pe olau." Siapa ini? Kitab Injil lain menjelaskan bahwa sosok orang yang menggebu-gebu ini berlatar belakang seorang Farisi. Di kelompok orang-orang Yahudi, orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mereka sebagai kasta yang tinggi di tengah-tengah masyarakat kaum Yahudi. Namun kenapa ia bisa membuat keputusan terburu-buru, mungkin setelah mendengar pengajaran Yesus, mungkin setelah melihat apa yang diperbuat murid-murid Yesus, lantas dia tertarik dan dia katakan, "Aku siap, aku mau ikut kemanapun engkau pergi." Dan itu langsung dikatakan pada Yesus. Namun apa respon jawaban Yesus tentang peristiwa itu? Dalam ayat 58, "Didok Yesus matu ibana, namar liang do aka atuasu, namar rasar do pidong namar tonga-tonga langit, ala yanggo anak ni jolmai, dang adong hapeahan ni uluna." Mengapa itu bisa seperti itu? Saudaraku, karena Yesus melihat keputusan yang terburu-buru itu sering dilatar belakangi oleh motivasi-motivasi yang berbeda. Yesus tidak hanya mendengar omongan dari orang yang berbicara. Yesus tidak hanya melihat perbuatan tangan orang yang berbuat itu. Kedahsyatan kemahakuasaan Yesus yang tak terbatas itu, justru dia mampu melihat sesuatu di balik omongan-omongan yang disebutkan, yang kita sampaikan, yaitu hati manusia, pikiran manusia. Dan itulah yang dilihat Yesus dari seorang yang datang itu kepadanya dengan mengatakan, "Aku siap mengikuti engkau." Ada motivasi lain di balik apa yang dia katakan itu, di balik keputusannya, yaitu dia ingin memiliki derajat yang lebih tinggi lagi. Walaupun selama ini dia sudah di kasta tertinggi sebagai orang Farisi, namun dia berharap setelah mengikut Yesus dia akan lebih terkenal lagi atau memiliki posisi yang lebih enak lagi. Mungkin itu, dan Yesus pun tahu betul sehingga ia mengatakan, "Anggo anak ni jolmai
dangadong hapeahan ni ulun. Ini sebagai koreksi atas keputusan yang meluap-luap, dari hati yang meluap-luap dengan keputusan yang terburu-buru itu. Jadi apa makna pengajaran ini kepada kita? Saudara-saudara, saya mau tanya, kita sudah berapa lama mengikut Yesus? Apakah di dalam keputusan-keputusan kita mengikut Yesus sudah lahir dari hati kita? Apakah hanya keputusan secara tradisional tanpa penuh pengertian? Atau apakah keputusan kita keputusan yang terburu-buru? Atau apa motivasi kita mengikut Yesus selama ini? Apakah kita mencari tempat kebahagiaan atau yang lain sebagai kehormatan, kekayaan, dan motivasi-motivasi yang lain? Tentu disinilah Yesus membawa kita kembali kepada panggilan yang benar, yaitu panggilan untuk mengikut Dia. Kalau kita mau ikut, kita jangan hanya mencari kenikmatan, kehormatan di dunia ini saja, kebahagiaan di dunia ini saja. Setelah mengikut Yesus, kita harus siap dengan segala konsekuensi, dengan segala penerimaan dan bentuk pengalaman lanjutan yang akan kita jalani. Sedangkan Yesus katakan bahwa di sini anggo anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna. Anak manusia itu tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Berarti ini adalah posisi yang paling menderita, yang paling menyakitkan. Apakah kita siap untuk penderitaan kalau kita mengikut Yesus? Nah, ini perlu menjadi perenungan. Di saat kita siap untuk segala sesuatunya, ikutlah Yesus. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik kebahagiaan ada mahkota duri, ada penderitaan. Kedua hal ini harus menjadi pertimbangan yang matang dari diri kita kalau kita mau setia mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di malam hari ini melalui ibadah pertangyangan ini kita mau merenungkan tentang perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus. Sebagai orang yang sudah berada di dalam Kristus. Ada banyak orang yang sudah berada di dalam Kristus, dia bukan di barisan orang-orang penolak-penolak Kristus, namun di bagian paling dalam di barisan Kristus, namun dia tidak pernah sama sekali menjawab panggilan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia ada di barisan itu, namun ia tidak menjawab panggilan Kristus di dalam kehidupannya. Malam ini hati kita dibaharui oleh firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kita mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kamu mau bahagia, ikutlah Yesus. Dan di saat mengikut Yesus, jangan kebahagiaan saja yang kita pikirkan, harus juga siap menderita untuk Kristus. Saudaraku, kita pengikut Kristus yang bagaimana? Dan ketika kita mengikut Yesus, bagaimana dan apa motivasi kita supaya kita tetap berkomitmen setia di dalam Kristus itu. Di pengajaran lanjutan dalam firman ini kita melihat tadi bahwa selain orang yang membuat keputusan terburu-buru, justru ketika Yesus memanggil mereka menjadi muridnya, ada orang yang melakukan penolakan untuk mengikut Yesus. Ada penolakannya bersifat halus. Tunggu dulu saya melakukan bagian pekerjaan ini. Ada yang mengatakan saya harus kubur dulu orang tua atau ayah saya. Dan seorang yang lain yang dipanggil Yesus untuk mengikut dia menjawab, "Huihut tepeho, saya akan mengikut engkau. Alai luas majolo au, martina dikata, tuakka dong aku sabagas. Saya akan ikut engkau, tapi saya bicara dulu dengan keluarga-keluarga saya." Artinya minta izin. Terus ada lagi yang diajak untuk mengikut dia dengan memberikan jawaban-jawaban yang persis hampir sama seperti jawaban sebelumnya. Yang kita lihat di sini,
Mereka mengatakan, aku siap mengikut engkau dengan ada embel-embel yang lain. Nah, saudaraku, Yesus melihat jawaban dan mendengar jawaban ini jawaban-jawaban yang normatif semua ini. Jawaban-jawaban yang normatif. Sama seperti dengan kita sebagai warga gereja. Bahasa dang marminggu hamang, bahasa dang roh tu partangyangan, ai madaro todokku. Bahasa dang marminggu apalah roh hula-hulai. Ngamar pahiana unak kening, alai wama beno. Itu jawaban-jawaban yang manusiawi, jawaban-jawaban yang normatif. Saudaraku, hari ini saya katakan, kalau engkau mengikut Yesus, harus keputusan dari iman kita. Kalau kita mau setia sama Yesus, biarlah imanmu menyambut dia, menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih sebuah ilustrasi, mungkin ini sudah pernah kita dengarkan, yaitu tentang juga bagian dari kisah mau mengikut Yesus ini, mau melayani Yesus. Seorang pemuda gereja akhir-akhir ini ia seringkali sakit dan ia sudah menjalani kemoterapi. Kemoterapi di gelombang yang pertama sudah dia lewati selama puluhan kali. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dia harus di kemoterapi di gelombang yang kedua. Sudah berkali-kali ia masuk rumah sakit. Sebagai seorang warga gereja, ia dan keluarganya termasuk orang yang diperhatikan. Jadi selama ia masuk keluar rumah sakit, ia sering dikunjungi oleh pendeta dan bersama majelis untuk kunjungan doa. Namun saudaraku, di rumah sakit di saat dia dirawat intensif, di gelombang kemoterapi yang kedua, si pemuda ini menyuarakan harapan-harapannya kepada para hamba Tuhan dan para majelis yang hadir di sini. Amang, kalau nanti saya sembuh, saya akan siap melayani Tuhan. Itu harapannya, dan harapannya itu disampaikan. Kalau Tuhan memberikan saya kesembuhan, saya siap untuk melayani. Ada beberapa kali di gelombang kedua kemoterapinya, dia harus dirawat di rumah sakit. Dan setiap dia dirawat, setiap dia dibawa ke rumah sakit, tak lupa dari gereja selalu datang kunjungan doa dan membawakannya. Dan di saat pendeta dan majelis hadir, dia selalu katakan, Amang, kalau Tuhan memberi saya kesembuhan, saya ingin melayani. Saudaraku, sebenarnya si pemuda ini dulunya dia adalah sejak remaja, naposo, pemuda gereja, sampai selesai kuliah dan bekerja, sudah sering diminta, karena dia memiliki potensi, diminta untuk jadi pengurus remaja, diminta untuk jadi pengurus pemuda, diminta di saat dia mahasiswa, dia diminta untuk menjadi tim pendamping, pembina. Setelah dia bekerja, dia diminta untuk jadi panitia, tim multimedia, tim perizinan dan lain sebagainya, karena dia berpotensi. Namun semua yang pernah dipercayakan kepadanya, dia tolak dengan halus. Amang, saya sibuk belajar di saat dia masih remaja. Saya ada aktivitas di sekolah di saat dia pemuda. Di saat dia kuliah, saya sibuk kuliah intensif. Di saat dia sudah bekerja, Amang, saya sedang meniti karir, saya tidak bisa. Namun saudaraku, di saat dia sakit, dia berkata, Amang, kalau Tuhan memberikan saya kesembuhan, saya
siap untuk melayani. Sebenarnya pendeta dan majelis gereja senang mendengarkan kata-kata itu. Senang mendengarkan kata-kata itu. Namun, saudaraku, kehidupan pribadi si pemuda ini sudah berbeda. Sewaktu dia sehat dan sewaktu ia sedang mengalami sakit. Di saat dia seorang pemuda, dia sangat tampan. Dia seorang yang gagah. Dia seorang yang lincah. Dia seorang pribadi yang energik. Namun di saat dia sekarang karena sudah sakit dan dirawat, dia badannya sangat kurus, cungkring, matanya agak mencolok ke dalam. Dia sepertinya sudah tidak berdaya, lemah sekali karena sakit. Kepalanya sudah tidak ada lagi rambut karena sudah menjalani kemoterapi beberapa puluh kali. Saudaraku, di saat dia sakit itu, dia katakan, Amang, saya siap untuk melayani kalau saya sembuh. Saudaraku, proses kemoterapinya dan perawatannya masih terus berjalan berbulan-bulan di rumah sakit. Dan di perkunjungan berikutnya, pendeta dan majelis gereja datang ke rumah sakit. Namun kedatangan mereka selain membawakan doa, pendeta ini membawa sekuntum bunga yang layu. Dia bawa sekuntum bunga yang layu, dibawa di rumah sakit dan meletakkannya di ruangan di tempat di mana itu tadi si pemuda yang dulu sudah pernah bekerja itu dirawat di ruangan itu. Si pemuda itu dan keluarganya melihat kedatangan kali ini berbeda. Hamba Tuhan dan majelis membawa sekuntum bunga yang layu. Setelah berdoa dan berbicara sedikit tentang perawatannya di situ, hamba Tuhan dan rombongan hendak kembali pulang. Baru beberapa langkah melewati pintu, si pemuda ini memanggil si hamba Tuhan itu, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Lantas keluarganya memanggil lagi dan pendeta kembali masuk lagi. Ada yang mau saya tanyakan. Apa nak? Kata si pendeta. Biasanya orang Bapak datang sini tidak membawa apa-apa kecuali hanya doa dan nasihat. Kali ini orang Bapak membawa sekuntum bunga yang layu. Apa maksud orang Bapak membawa ini? Apakah bunganya ketinggalan? Pendeta itu jawab, Nak, ini bunga untuk kau perhatikan. Tahukah kau, Nak, kenapa bunga ini saya bawa? Selama beberapa kali kami datang ke tempat ini di mana kamu dirawat di ruangan ini, engkau selalu berkata, kalau Tuhan memberi saya kesembuhan, saya ingin siap melayani. Itu kata-katamu. Nah, dulu di masa engkau sehat, kamu sudah sering diminta untuk melayani. Kamu sering sudah diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan. Namun kamu selalu menolak dengan caramu, dengan cara yang halus. Mengapakah engkau setelah sakit sekarang ingin sekali untuk melayani? Tahukah kamu, Nak, kalau kamu sekarang mau melayani Tuhan dengan kondisimu yang sekarang, itu artinya kamu ingin memberikan bunga yang layu kepada Tuhan. Coba kamu bayangkan, apakah Tuhan senang menerima bunga yang layu yang dari dirimu? Si pemuda itu meneteskan air mata setelah mendengar kata-kata nasihat itu. Dan ia sadar betul dan ingat betul, sejak masa remaja, SMA, sampai lulus kuliah dan bekerja, dia selalu menolak
apa yang dipercayakan kepadanya. Padahal dia berpotensi. Dia memiliki kapabilitas. Dari kecerdasannya, kemampuannya, dia orang yang berprestasi. Namun dia selalu menolak. Namun di saat sakit, dia berharap kesembuhan. Kalau sembuh, dia mengatakan dia ingin siap untuk melayani Tuhan. Saudaraku, itulah gambaran yang diberikan si hamba Tuhan itu tentang sekuntum bunga yang layu yang ia bawa ke rumah perawatan, rumah sakit, di mana si pemuda itu terbaring di rumah sakit itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah lama memanggil kita, saya dan saudara, menjadi bagian di dalam gerakan yang ia sudah mulai itu. Dan Roh Kudus sudah menolong kita sampai hari ini agar kita tetap setia di dalam gerakan mengikut Yesus, memberitakan kerajaan Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Namun, saudaraku, di dalam gerakan kita bersama Yesus ini, kita dipanggil lagi untuk melakukan bagian-bagian penting di dalam gerakan itu sendiri, supaya kita jangan hanya sebagai penumpang saja. Karena banyak orang Kristen hari ini, mereka tidak mengerjakan apa-apa sebagai keluarga Kristus. Malahan mereka justru membuat aibnya sendiri, melakukan dosa-dosa, hidup sesuka-sukanya. Namun hari ini, siapa di antara kita yang siap untuk melayani bersama Yesus? Yesus sudah memanggil kita untuk memulai dan untuk melakukannya di dalam diri kita dan melalui diri kita. Kita sudah menerima Yesus sejak lama dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjawab panggilannya? Tentu ini panggilan untuk melayani. Jemaat Tuhan, semua kita dipanggil untuk melayani, ambil bagian di dalam gerakan Yesus melalui gerejanya dan di dalam gerejanya. Saya katakan, janganlah kita menolak dengan alasan apapun. Dan janganlah kita memberikan bunga yang layu kepada Tuhan. Jangan tunggu sudah Anda tidak berdaya kau katakan, aku siap melayani. Kita hari ini, selagi masih diberikan Tuhan hidup, selagi masih diberikan kesehatan, selagi masih diberikan berkat-Nya kepada kita, selagi kita muda, selagi kita sehat, selagi kita kuat, mari layanilah Tuhan. Selagi kita muda, selagi kita sehat, selagi kita kuat, mari kita membuka hati untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Core itu bagian dari pelayanan, betul itu bagian dari pelayanan. Tim multimedia bagian dari pelayanan, betul itu bagian dari pelayanan. Menjadi song leader, menjadi tim pemusik bagian dari pelayanan, betul itu bagian dari pelayanan. Tim perizinan gereja, betul itu. Menjadi sintua bagian dari pelayanan, betul itu. Saudaraku, siapa kita yang siap? Terima kasih untuk yang siap. Kita tekunilah panggilan itu terus menerus di dalam dan dari hati kita. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam gerakan Yesus ini, di dalam gereja melalui pelayan-pelayan kita, semua itu akan membawa dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Selamat melayani. Setialah senantiasa dalam Tuhan, setia dalam imanmu dan setia dalam pelayanan-pelayanan. Amin, kita berdoa. Maulia tema diho Tuhan, di torangi hodo rohadot pikiran nami di bagasatikion marhite hatam, di patiurho gabe bui huatu sihami songod dia, sasitong nahami mangului do mangihuton pajawommu. Ale Tuhan, godang do na majua, jala godanggo bahkan naso makalomohon,
pos rohanami Tuhan, ajaranmu dohami, donganammu dohami, tuturammu dohami, tiroyommu dohami, asa siap jalaradihami, mamereng sude realita kenyatani, jala asa unang merdu sahami, lau merespon sude aka bentuk-bentuk penolakan, taringot tu hadirion nami, lumobi taringot tu, huriam, hajong-jongan ni, bagas joromi, ali Tuhan nami, pasahat tami matuho sadok sude ruas ni huriam, manang naise siya nakana porsia, naung jinoum gabi ula-ulam, o mana mabohali hami, sulukon toddi panguluyon di hami saluna, asa setia hami jalaradi, mangului pajuomi, jala guarmu manamar mulia namar sangap, jala lambidang maharajomu, dilihat portibion, pasahat tami madang nang toddi nami, sudi nang ruas ni huriam, dana sarunul matua kana marsait leno muhamalu modinasida aka na mangalami aka parukilon si taonon leono mugugudot apul-apul dinasida ramoti dongani mahami saluna calo matang yang nami Tuhan amin. Tapuji matuhata deta sian nomor 260 dungi martang yang masa halak sian kita naro. Pangyang sian naro. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh pengasihan, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang agung mulia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadi Bapa kami di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sungguh kami sangat bersuka cita pada malam ini kami boleh berjumpa dengan Bapa yang baik bersama jemaat-Mu baik di tempat ini maupun di rumah di dalam ibadah pertanian malam ini. Tuhan, semuanya ini adalah karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa kalau Bapa telah memimpin kami sepanjang pagi, siang hingga malam ini untuk aktivitas kami. Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak batita, balita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, naposo di jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang telah memberikan pertumbuhan bagi mereka. Tuhan yang telah memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan yang telah mencerdaskan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu malam ini. Biarlah Tuhan juga mau memasuki hati tiap anak-anak-Mu Tuhan yang sekarang ini masih bertumbuh
Mungkin Tuhan juga telah memberikan panggilan pada mereka. Biarlah Tuhan kalau pada malam ini Tuhan memanggil mereka, menyentuh hati mereka, biarlah mereka tidak mengeraskan hatinya. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong mereka untuk menerima panggilan Tuhan untuk mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk bersungguh-sungguh memberikan hati, memberikan hidupnya, memberikan waktunya pada Tuhan. Terlebih Bapa, di tengah-tengah teknologi yang semakin maju, banyak sekali godaan untuk tidak peduli kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mohon, Tuhan lindungilah anak-anak kami, urapi mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka, dalam mereka membuka hati mereka dan menjawab panggilan-Mu, sehingga mereka mengambil keputusan, berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mau bersungguh-sungguh hati. Bapa di surga, tolonglah anak-anak-Mu Tuhan di dalam juga menghadapi semua tugas-tugas baik di sekolahnya maupun di tempat kerjanya. Tuhan yang memberkati mereka, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan rezeki untuk mereka, juga memberkati mereka baik yang sekolah, kuliah maupun bekerja. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan menolong mereka menghadapi hal-hal yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, berkati juga Tuhan untuk para rumah tangga, keluarga-keluarga yang menjadi breadwinner, bekerja untuk menghidupi keluarga rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan-pekerjaan kepala rumah tangga yang memberikan kesuksesan, keberhasilan, dan bukan tingkat langit dan mencurahkan rezeki bagi mereka. Bapa di surga, kiranya Tuhan juga yang memberkati para lansia di dalam jemaat-Mu. Beri mereka Tuhan kesehatan, kekuatan di masa tuanya. Biarlah mereka terus mengingat Tuhan dan bersemangat dan bersukacita. Tuhan berikan mereka sukacita dan kebahagiaan di masa tuanya, agar mereka terus mendekatkan diri padamu, mencari Tuhan. Walaupun tubuh mereka lemah, tapi kami percaya roh mereka terus terbangun di dalam Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang agung mulia, biarlah juga kaki kami dan hati kami beralasan kerelaan untuk terus mencari Tuhan dan melayani Tuhan, menjawab tugas panggilan kami bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kehendak Tuhan akan jadi di dalam hidup kami, karena kami tahu kehendak Allah adalah damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk para difabel, disabilitas yang ada di dalam jemaat-Mu. Tuhan beri mereka kekuatan, walaupun kondisi mereka seperti itu, tapi biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus, kekuatan yang daripada-Mu akan menolong mereka menghadapi hidup ini. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah perduri difabel pada tanggal 27 Juni. Kiranya Tuhan memberkati acara itu dan memimpin ibadah itu dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa Roh-Mu yang kudus juga bekerja di sana, melawat setiap para difabel agar mereka tetap dikuatkan di dalam hidupnya, di dalam menjalani hari-harinya, sehingga mereka terus mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk para pelayan-Mu di tempat ini, baik Amang Pendeta Torang Panjaitan dan keluarganya, Amang Pendeta Beni Sitorus dan keluarganya, juga para Sintua, para Parhaldo dan keluarganya, juga para dewan dan seksi-seksi yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu, juga para pemusik, prokantor,
juga para anak-anak yang telah mengambil bagian dalam multimedia atau bagian audio atau pemusik. Tuhan memberkati mereka juga bagian TU di jemaat kami dan koster di jemaat kami, Pak Hadi dan keluarganya. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat marifat yang dari surgawi. Tuhan urapi semua anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Mereka bersuka cita dan berbahagia. Juga Tuhan berikan mereka kesuksesan, keberhasilan, umur panjang dan juga rezeki yang berkelimpahan di dalam Kristus Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan yang telah mengasihi kami. Bapa di surga, berkati juga seluruh pemerintahan di negara kami ini, baik Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya sampai kepada pemerintahan yang terendah di RT RW. Tuhan beri mereka hikmat, kebijakan di dalam memimpin negeri ini. Biarlah Tuhan beri mereka juga sukacita dan kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan, sehingga ketika mereka memimpin kami dengan adil, dengan bijaksana dan mengasihi kami rakyatnya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang mencintai kami. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang menginginkan kesuksesan dan keberhasilan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kemurahan-Mu mendatangi kami, kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa untuk koneksi ilahi. Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan orang-orang yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mendapat kemurahan hati Tuhan dan kemurahan hati banyak orang di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang agung mulia. Bapa adalah matahari dan perisai, selamanya Bapa adalah perisai yang melindungi kami. Terima kasih Bapa yang agung mulia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 252 ayat sada dohot 2 diuduti tangiang sian parhalado. Tangiang sian parhalado. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Semuanya Tuhan itu bukan karena kebaikan kami, tetapi Engkau karena sangat sayang kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli kepada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu di dalam pertanyaan sektor 1 dan 3 Tuhan. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang kurang sehat, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau berkati makanan, minuman,
obat-obatan yang mereka pakai Tuhan untuk penyembuhan penyakit mereka. Begitu juga kuatkan iman mereka Tuhan di dalam sakit penyakit mereka, supaya mereka selalu berseru kepadamu Tuhan. Mereka yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu adalah nyata. Kuatkan mereka, begitu juga saudara-saudara yang mengurus mereka Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Begitu juga orang tua kami para lansia Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan di hari-hari tua mereka Tuhan, supaya mereka tetap berseru kepadamu Tuhan. Mereka tetap merasa yakin bahwa Tuhan pertolonganmu adalah nyata Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang mengurus mereka Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan hati yang setia, yang mau mengurus para orang tua kami lansia Tuhan. Tuhan kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semuanya parhalado, partohonan, begitu juga parhalado nang partohonan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan rela, kami dengan suka hati, kami dengan sukacita mau mengerjakan semuanya yang Tuhan akan berikan kepada kami untuk pekerjaan-pekerjaan kami di rumah-Mu, di setiap pelaksanaan apapun yang Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah Tuhan supaya kami tetap setia di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami selalu menjadi pengikut-pengikut yang setia Tuhan. Begitu lemah kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya apabila pertolongan buat-Mu datang Tuhan, kami akan dapat menjadi orang yang setia. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan koster kami, Pak Hadi dengan keluarga ke dalam tangan-Mu. Buatlah mereka Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang setia, keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang selalu taat kepadamu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengurus gereja ini dengan baik Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya penduduk yang berada di sekitar gereja kami ini Tuhan. Berkati mereka, berkati juga apabila mereka di antara mereka ada yang sakit Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi warga-warga yang baik di Indonesia ini Tuhan. Mereka tetap Tuhan menjadi warga yang setia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan kami juga banyak sekali permintaan kami Tuhan. Engkau telah disalib di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menebus dosa kami. Tuhan, ajarlah kami supaya kami dapat menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak selalu berbuat dosa Tuhan. Kami selalu mengingat apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan telah menghapus segala dosa-dosa kami. Engkau telah berkorban Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami sebagai orang tua tunggal Tuhan, kami juga mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang membimbing kami sebagai seorang ayah, kami sebagai seorang ibu di dalam keluarga kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu beserta kami di dalam kehidupan kami, di dalam kami membina anak-anak kami Tuhan. Tuhan, semuanya apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 758 ayat sada dohot udutna uhut papungu pelian. Di leon pos ni roha, di
Alei di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni salut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Paso-paso may jalaramoti. Asa para siya kami pilihanon. Pati bulok karajom mulito ngatongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam migir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong rakmadok mahita di tangyang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia maguarmo. Sa Roma harajaonmo. Sa saut malomo ni roham di Banutongon sungon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dareon hangoluan siapari. Sesama dosa nami sungon panesanan. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Kami tugi utu pangucunan. Lalu mahamis yan pangat. Ay horon na punah harajaon. Dohot hagugo. Rodi hasangapon saliling-liling. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot pasoran itu di parbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna. Amen. Oras madihita saluhutna.